Salam dalam kasih Kristus. Bapak Ibu Saudara, telinga kita adalah salah satu anggota tubuh kita yang punya sebuah fungsi yang bisa dikatakan sangat unik dan juga sangat luas ya. Dengan telinga ini kita bisa mendengar berbagai macam bunyi-bunyian, berbagai macam suara. Kita juga bisa mendengarkan berbagai macam perkataan, mulai dari perkataan yang baik, yang membangun, yang indah, yang menyanjung, sampai kepada perkataan yang kurang baik, perkataan yang kasar, perkataan yang tidak enak didengar, itu semuanya bisa masuk ke telinga kita. Sehingga kita bisa menyadari bagaimana berbagai macam perasaan yang bisa muncul di dalam diri kita, itu sedikit banyak bergantung dari bagaimana telinga kita menangkap berbagai macam suara, berbagai macam hal, sehingga kemudian masuk dalam diri kita. Kalau hal-hal yang positif, hal-hal yang baik mungkin akan membuat kita juga menjadi positif ya, menjadi semangat, terbangun ya. Tetapi juga kalau misalnya yang kita dengar, yang masuk ke telinga kita adalah berbagai macam perkataan atau suara yang tidak menyenangkan, itu juga bisa berpengaruh pada diri kita. Tapi satu hal yang paling penting adalah apakah dari sekian banyak hal yang kita dengar, kita juga memberikan tempat bagi perkataan Tuhan itu bisa masuk juga ke telinga kita. Ya, perkataan Tuhan atau firman Tuhan menjadi salah satu hal yang masuk ke dalam telinga kita. Kalau iya, sejauh mana perkataan Tuhan itu punya pengaruh yang positif untuk hidup kita. Saya mengajak kita untuk belajar dari pengalaman Maria Magdalena. Dalam salah satu kisah di seputar kebangkitan Tuhan Yesus, yang dijumpai adalah Maria Magdalena ketika Tuhan Yesus bangkit dan tidak ada di dalam kuburnya. Yohanes pasal 20 ayat 14 sampai dengan 16. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Ya, Maria Magdalena salah satu orang yang juga dikenal sangat dekat dengan Tuhan Yesus, pun ketika mendengar Yesus menyapanya, tidak langsung bisa mengenali bahwa itu adalah suara Yesus. Suara sang Rabuni atau suara sang guru yang harusnya sangat dikenal. Ya, kita punya pengalaman. Kita bisa mengetahui seseorang yang sudah kita kenal dari mendengar suaranya. Betul ya? Nah, pada saat itu ketika dalam kesedihan yang begitu besar, Maria Magdalena tidak bisa mengetahui. Ya, karena mungkin dia mendengar berbagai macam suara lain yang membuat pada akhirnya dia tidak bisa mengenali suara Yesus yang sebelumnya sangat dikenalnya. Semoga hal yang sama gak terjadi pada kita ya, walaupun pada akhirnya Maria Magdalena mengenali ya suara itu ketika dipanggil Maria begitu. Tetapi kita ingin bahwa dalam kehidupan kita, di balik atau di samping berbagai macam hal yang kita dengar, perkataan Tuhan selalu punya tempat dalam hati kita. Kita selalu bisa mendengar berbagai macam hal yang baik, berbagai macam hal yang memberkati, yang membangun, yang memberikan semangat, dan itu adalah perkataan Tuhan. Firman Tuhan itu sendiri. Kita bisa mendengar bagaimana berkat-Nya masih disiapkan untuk kita misalnya. Dan kita bisa mendengar berbagai macam kabar baik, kabar gembira yang diberikan Tuhan melalui firman-Nya pada kita. Sehingga kita bisa mengenalinya. Setiap saat dalam hidup kita, kita tahu bahwa Yesus hadir. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk segala bentuk kehadiran Tuhan, segala perkataan Tuhan yang membangun hidup kami, yang menghibur kami, menguatkan kami. Namun seringkali kami begitu banyak mendengar berbagai macam suara dan perkataan sehingga kami tidak terlalu mendengar lagi suara Tuhan dan tidak merasakan lagi kehadiran Tuhan. Biarlah Tuhan di tengah situasi yang kami hadapi,
kami tetap bisa mendengar perkataan Tuhan yang membangun itu untuk hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau senantiasa menyertai dan memelihara kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sebuah pujian untuk kita renungkan bersama dari Ibu Ade Maria. Tuhan Yesus memberkati. Yesus